Oke, boleh nggak 15 menit lagi kita wrap up? Gue jam 9 udah schedule lagi sama kantor. Eh, Gimana ya? Walaupun gue kelar jam 10, gue udah ada appointment sama klien gue dari New York. Bukan so keren, Beb. Gue kebetulan dapet job dari marketplace. You guys know I need the extra money for obat ibu. Oke, gini, kalau jam 12 gue kelar dan lo semua nggak kecapean, kita regroup untuk bahas sisanya. Apalagi ngeliat klien rese gini, gue coba kasih yang ekstra deh. Oke. Ya, my mom, she's good. Kemarin baru dapat kabar baik dari dokternya. Thank God we're making good progress, tapi obatnya tetap harus jalan. Aw, thank you guys. All of you played a big part in my mother's health. Paling nyaman kerja sama kalian tuh setai-tainya klien, kita semua tetap kerja pakai hati dan suportif satu sama lain. Eh, eh, guys, panjang umur, nyokap gue telepon. Gue izin cabut duluan ya. Gue udah seminggu gak ketemu dia. Iya. Gue akan update setelah selesai. Oke. Nanti gue sampaikan. Oke, Eka signing out. Jaga kesehatan ya guys. Halo. Halo ibu sayang. Aku baru aja kelar meeting tadi sama Astri sama Jojo juga. Iya, mereka titip salam. Kami lagi ngerjain laporan salah satu provider internet. Aduh, banyak mau banget Bu. Aku revisi sampai 42 kali, ujung-ujungnya balik lagi ke desain yang ketiga. Bu, maaf tapi aku kayaknya harus meeting lagi 5 menit dari sekarang. Iya Bu. Ini emang kerjaan dari kantorku. Densus Agency. Ya aku bersyukur sih sekarang creative director setelah 7 tahun kerja sampai pagi. Tapi ya tetap kurang tidur juga. Ya aku usahain tetap sehat kok Bu. Aku minum semua vitamin rekomendasi Ibu. Bu, nanti aku telepon lagi ya. Bu, aku gak janji bisa ketemu minggu ini. Eka masih... Iya Bu. Iya aku usahain minggu depan bisa ke sana. Iya. Eka rapat lagi ya Bu ya. Ibu jangan lupa minum obat. Iya. Dah. Halo Pak Hafid. Halo Mbak Wita. Hai tim. Maaf terlambat 2 menit. Oke, kami siap terima feedbacknya. Bentar. Aku berharap aku salah tangkep nih. Jadi maksudnya Bapak minta kita rombak semua rancangan dari nol lagi? Bersama energi bersih, PT Bara Sentosa. Mari kita bangun negeri lebih hijau lagi. Ah siap, perusahaan tambang batu bara yang kemarin kapal yang ngancurin terumbu karang Karimun Jawa. Semakin hijau. Oke, gimana Pak, Bu? Silakan masukannya. Oh, grande ya Bu. Boleh aku tanya secara spesifik, definisi grande menurut Ibu itu seperti apa ya? Oke, sabar dulu Bu. Benar, saya sudah 10 tahun di industri ini. Karena pengalaman itulah saya memastikan ke Ibu, persepsi kita tentang grande itu seringkali berbeda. Makanya, saya coba untuk menyamakan persepsi, biar kita bisa lebih efisien lagi kerja barengnya. Kira-kira Ibu ada referensi iklan yang menurut Ibu, wah iklan ini cocok buat produk saya nih, ada nggak Bu? Grenda grande. Budget lo tuh kurang grande. Oh oke Bu, baik. Berarti dikasih penekanan lagi saat menyebut nama perusahaan ya Bu? Yo tekan terus. Kayak budget gue, Bu. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada lagi, aku bisa langsung proses. Minta waktu paling lama 24 jam untuk proses ya Pak, Bu. Mulai. Bisa cepet lagi nggak ya mas deliverynya? Sekarang minta cepet. Nanti pas proses invoice, WA gue baru dibalas sebulan kemudian. Iya Bu, begini aja.
Aku usahakan bisa selesai lebih cepat ya, Bu. Kalau sudah, aku langsung kabari ke tim Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu, Pak, dan all tim. Tunggu kabar baiknya ya. Mau muntah gua. Akhir pekan penuh pekerjaan dan tanyaku pada angin malam, apakah ini satu-satunya jalan? Ruang hidup sulit didapatkan. Berapa lama kita harus berjuang, terasing sendiri tanpa jalan pulang. Hah? Gila. Beneran ini? Halo, John. Wah, bener John. Kita putus kontrak. Iya, sama Asia Movie Central. Iya nih, gue baru ngecek email. Ternyata emailnya masuk dari Jumat kemarin. Iya John, hektik banget kerjaan gue. Sampai email kelewat. Nah itu, bener kan feeling gue? Kemarin suara iklan mereka pakai AI. Kejadian nih, dari teknologi. Iya sih emang. Belajar teater emang asik banget. Tapi karir pegiat teater tanah air lumayan miris, John. Harga sewa gedung aja bisa sampai 42 juta per hari. Belum gaji resik, belum unloading. Bisa nambah 21 juta per hari. Bikin gue yang elit, kayak ekonomi sulit, pesimis, John. Ya lu ngomongin Jeffrey, dia mah enak, tajir. Lah gua ganteng doang, anjay. Tapi udah nyata nih, AI datang untuk mengubah segalanya. Macam lagu Adera. Dan kau hadir, mengubah segalanya. Menjadi lebih murah. John, kayaknya kita harus meet up nih. Bahas strategis gimana caranya supaya tetap aman. Hah? Main musik? Bikin band? Semoga bisa John. Jadi musisi itu mahal. Buat produksi satu lagu aja bisa jutaan. Belum promo, belum biaya latihan, belum ongkos kru panggung. Belum terkenal udah boncos duluan kita. Niat hati nih ya, ngumpulin duit buat bikin album. Lah, ini malah kalian retanya kelepas. Anjir. Ma, Mama, Ma ya tenang dulu Ma. Kenapa Ma? Apa? 39? Oke, oke. Oke Ma, aku langsung. Iya Pak. Sekarang. Tapi ibu saya lagi telepon, kabarin anak saya panasnya 39 Pak. Baik Pak, kalau tinggal saya jurnalis yang standby. Tapi mungkin izin menuju ke sana saya mampir dulu ke rumah untuk cek anak saya ya Pak. Iya siap-siap. Iya siap Pak. Ma, aku sebentar lagi pulang ya Ma. Iya tunggu aku ya Ma. Makasih Ma ya. Dear Eca, maaf banget kamu mengontak di saat yang kurang tepat. Aku diminta Pak Tanto meliput, sedangkan Aji di rumah panasnya sampai 39 derajat, kata nyokap. Aku tahu kalau kamu mengontak aku begini berarti ada masalah besar. Aku kepingin ada di sana, tapi kayaknya nggak bisa sekarang. Seselesainya liputan, aku akan langsung ke ruangan kamu dan kita bisa ngobrol. Iya iya Pak, saya berangkat sekarang. Assalamualaikum.
Iya, Mi. Gak apa-apa. Tadi Ricky kaget aja. Iya, lupa ngecilin ringtone HP. Gimana, Mi? Ada apa telepon jam segini? Mami baik-baik aja kan? Oh, Om Santosa. Apa kabar, Om? Gimana kabar kantor penerbitannya? Wah, beneran? Karyaku? Om Santosa tertarik mau nerbitin? Ini Mami nggak bercanda kan? Alhamdulillah. Tapi minggu ini ya? Apa nggak bisa diundur minggu depan, Mi? Ya enggak, masih. Kan Mami tahu, impian besar Ricky itu punya novel yang diterbitkan. Oke deh, Mi. Ricky coba kejar ya. Insya Allah Ricky bisa kejar sebelum weekend ini. Ya, Mi. Doain Ricky ya. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku benar-benar capek. Tapi ini satu-satunya kesempatan aku untuk meraih mimpiku. Aku mohon ya Allah, beri aku kekuatan. Aku coba buat diriku terjaga dengan yang ku bisa, agar terkejar semua. Keputusan kebijakan pelonggaran AMDAL ini dinilai mendiskreditkan penolakan aksi masyarakat besar-besaran yang sudah dilakukan. Padahal aksi Serius? masyarakat Desember silam sudah memakan korban jiwa. Hasil kerja para pakar dan peneliti yang sejak lama memberikan bukti banyaknya pelanggaran dan dampak lingkungan yang serius dari industri ekstraksi dinilai tidak digubris serius oleh pemerintah. Padahal dampak besar akibat implementasi regulasi yang sangat minim bisa membahayakan masa depan masyarakat. Brengsek. Duit aja di otaknya. Gak mikir masa depan apa? Wi, sumpah, lo udah denger beritanya? Udah Nit, hancur banget negara lo. Ya bener aja, mau keruk terus sampai inti bumi apa gimana nih? Gak ada otaknya. Wih, gue gak peduli orang bilang SJW atau apalah itu. Tapi ini kita udah ngelawan orang-orang yang buta sama kekuasaan dan maruk pula. Gue gak aneh kan ya kalau gue baper banget sama keadaan ini. Ya normal lah Nit, ini tuh udah beyond kelewatan. Dan gue paham banget rasanya gimana. Nit, kayaknya lu rehat dulu deh. Tapi ini gila banget, Wi. I know. Tapi dengan marah-marah, kita juga gak jadi progres. Yang ada malah regress, karena bisa kena ke badan lu. Lu rehat dulu deh, Nit. Masih ada tugas mahasiswa lo yang harus lu tackle gak? Ada banget. Gue harus kejar sekarang sih nilai mahasiswa gue. Numpuk banget setelah gue harus handle riset terakhir kita. Bener loh, Wi. Gue baiknya mundur sejenak deh biar gue waras. Gue duluan ya. Dunia macam apa ini? Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Ya. Malam, Pak. Maaf, Pak. Keasikan kerja. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Layoff? Saya?
Maksud Bapak? Pak, bukannya saya udah memberikan yang terbaik ya? Waktu anak saya sakit aja saya lebih mengutamakan liputan. Memangnya tidak ada jalan lain? Baiklah Pak, kalau keputusan perusahaan sudah bulat, saya coba persiapkan perpindahan saya dari sekarang. Masa kerja yang tinggal sebulan ini akan saya manfaatkan untuk membereskan semuanya. Terima kasih Pak. Ya Allah, aku harus bilang apa sama orang rumah? Aku sangat butuh pekerjaan ini. Apa layak aku diperlakukan seperti ini? Panas, hujan, sampai lari ke ujung dunia pun aku jalani perintah mereka. Ya Allah, belum kita bicara tentang biaya sekolah Aji. Aji harus sekolah 2 bulan lagi. Aku mohon ya Allah, berikanlah jalanmu. Heri, maafin aku. Aku gak tahu lagi bisa ngomong ke siapa. Selama ini yang aku pikir cuma untuk mengakhiri semuanya. Tapi kalau aku hanya melakukan itu, maka apa yang terjadi pada aku bisa terjadi ke siapa aja. Heri, hati-hati sama Pak Tama. Waktu itu dia... Maafin aku. Aku kecewa sama diri sendiri karena gak bisa ngelawan. Aku malu. Maafin aku. Eja! Ayo. Ya Allah Eja, please angkat telepon. Maafin gue. Gue harusnya ada pas lo telepon kemarin. Jurusan yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The destination you are calling is busy. Please try again in a few minutes. Ada yang lihat Eja nggak? Tahu nggak dia di mana? Kemarin. Serius, nggak bercanda. Aduh, sorry. Ini urgent banget. Jadi udah 2 hari dia nggak masuk. Nanti gue jelasin. Bilang aja gue ada urusan keluarga. Gimana Pak? Buset. Itu bahkan gak setengah dari harga yang gue buka. Oh, tidak apa Pak. Dengan beban kerja sebesar itu ditambah perhitungan besar perputaran uang perusahaan klien, saya rasa harga yang saya tawarkan masih harga yang tergolong murah Pak. Suara saya belum rezeki Anda, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Semoga bisa bekerja sama di masa yang akan datang ya Pak. Ya, klien kelima yang gue tolak duluan ini. Aduh, tapi aku tetap bersyukur kok Gusti. Walau harga pasar turun terus. Gimana? Baru aja gue kehilangan klien kelima bulan ini. Karena mereka dapat tarif yang lebih murah. Same here.
Sama aja kayak di Small ini, Bos. Hah? Emang iya ya? Iya ding, kemarin teman gue yang soundman live event katanya juga kejadian begitu. Itulah efek gig economy. Makin gak adil dengan iming-iming kebebasan. Semua lini, sampai kawan-kawan ojek online, rentan semua. Real, asli. Ironisnya, harusnya saling menguatkan, ini malah saling banting-bantingan. Mau itu banting harga jasa kayak, harga diri, harga pertemanan. Yang naik malah harga beras. Semua karena, Bos, bentar nih gue dapet telepon tapi gue gak tahu ini nomor siapa. Nawarin kredit kali, asuransi mungkin. Padahal yang remnya sih calon klien. Hei itu, lo tahu kan kalau ternyata itu klien nanti di kita dicap orangnya slow response. Udah, I'll talk to you later. Sans, semoga kliennya kak. Iya. Project 5M. Makasih mbak, masih membantu. Setan. Halo. Iya. Saya anaknya. Apa? Ibu saya di UGD. Nggak. Iya. Mbak, ya saya bisa 30 menit lagi ke sana. Ya. Ya. Gue suka sih sama artikel lo, sungguh mencerahkan. Congrats ya. Wah serius, gue seneng banget loh dapet pujian dari lo. Beneran, gue langsung sebarin ke teman-teman gue sampai ke grup keluarga. Emot senyum, emot hati. Meeting, urgent sekarang. Berikut linknya. Wi, sorry kalau slow respons. Aduh ini tiba-tiba kantor gue nyuruh meeting mendadak. Iya selamat malam Kak. Belum lihat medsos seharian. Ada apa ya? Loh, ini kan video waktu aku meracau pas SMA. Kok mereka bisa nemu aja sih? Iya, ini waktu masa perceraian ayah sama ibu saya. Dasar SJW sakit jiwa. Yang kayak gini nih, yang ganggu pembangunan. Hey, ini masuknya doxing. Aku coba lapor akunnya ya Kanida. Saya bersama kakak. Tuh lihat, gini nih, efek anak broken home, nyari perhatian. Maaf semuanya, kayaknya aku harus ditinggal sendiri dulu. Maaf banget. Aku kuat, aku bisa, aku akan lakukan yang terbaik. Aku kuat, aku bisa, aku akan lakukan yang terbaik. Aku kuat, aku bisa, aku akan lakukan yang terbaik. Aku kuat, aku bisa, aku akan lakukan yang terbaik. Aku kuat, aku bisa, aku akan lakukan yang terbaik. Aku kuat, aku bisa, aku akan lakukan yang terbaik. Arbosalam. Aku butuh tenang. Aku udah gak kuat lagi. Ya Allah, aku gak kuat. Tapi aku juga sadar kalau ini kesempatan besar. Aku juga percaya kalau Gusti Allah mboten sare. Semua tantangan udah aku selesaikan. Pegang 7 akun klien, aku bisa selesaikan. Dan sekarang tinggal bab terakhir novel pertamaku. Aku bisa bayangin saat bertemu orang yang membawa novelku untuk menemani hari mereka. Aku berikan sepenuh jiwa, semua dalam sebuah cerita. Ya Allah, aku sudah berusaha keras dengan terus pacu jiwa dan raga untuk bisa sukses. Untuk bisa banggain keluarga. Satu botol lagi aku pasti bisa. 1 botol penambah energi. Hilanglah kau kantuk. Aku gak bisa biarkan kau menghalangi tujuan hidupku. Akan kuceritakan kisah-kisah yang menggedor-gedor, memantul di tempurung kepalaku. Akan aku buktikan kalau aku bisa.
akan kubuktikan pada mereka semua yang meragukanku. Aku pasti... Bisa. Pemirsa, seorang pemuda ditemukan lemas tak bernyawa di meja kerjanya setelah diduga kelelahan bekerja selama lebih dari sehari tanpa istirahat yang cukup. Ricky Arya Sadia, seorang penulis lepas yang bekerja untuk sebuah agensi iklan, ditemukan meninggal pukul 1 siang tadi di tempat tinggalnya di bilangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Diawali dari kekhawatiran kedua orang tua yang sudah 3 hari tidak bisa menghubungi putranya, akhirnya terjawab dengan kabar duka tersebut. Kasus dugaan kelelahan bekerja hingga merenggut nyawa ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Tercatat Mita Diran asal Jakarta yang bekerja di agensi YNR meninggal setelah 30 jam bekerja non-stop di tahun 2013. Ada Mark David Dehesa dari Filipina yang bekerja untuk agensi periklanan Ogilvy mengembuskan nafas terakhirnya setelah bekerja lembur. Pada tanggal 25 Desember 2015, Matsuri Takahashi, 24 tahun, dari divisi periklanan internet Dentsu Inc. memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 3 asrama perusahaan setelah dituntut untuk lembur sebanyak 150 jam sebulan. Pada 13 Mei 2013, Li Yuan alias Gabriel Lee yang berusia 24 tahun, staf tim teknologi untuk Ogilvy Paging, meninggal karena serangan jantung mendadak menurut dokter setelah sebelumnya pingsan di kantor. Dan masih banyak lagi kasus serupa yang mendapatkan perhatian dunia.
Mendengar kabar ini, juru bicara Lembaga Industri Kreatif berpendapat semua ini tidak akan terjadi jika para pekerja muda lebih memiliki kepekaan terhadap kesehatannya sendiri. Ya, sangat disayangkan ya. Padahal kan semua harusnya bisa tahu kapasitas masing-masing. Anak-anak muda kita ini banyak yang berbakat dan kreatif-kreatif. Sayangnya, mereka itu kadang terlalu menggebu-gebu dalam mengejar mimpi mereka. Mungkin kejadian ini bisa menjadi pelajaran besar agar kita semua bisa lebih berhati-hati lagi. Karena banyak yang mampu berkarya sampai mendapat pengakuan di dunia. Gila! Ini berita hancur banget. Terus, ini narasumber gak ada yang lebih sakit jiwa lagi ya Pak? The fuck? Itu Mas Riki. Kok pekerjaan lagi yang salah? Iya bos. Kak, saya langsung nelfon. Lo udah dengar berita ada orang sampai meninggal karena capek kerja? Ya udah banget, orang gue kenal sama orangnya. Hah? Lo kenal? Lah bro, lo juga harusnya kenal dia. Kita kan pernah satu project. Ingat gak event Auto Expo tahun kemarin? Hah? Mas Riki yang itu? Iya boski. Anjing. Ternyata gue pernah kerja bareng. Dia kan yang waktu itu yang orangnya kalem banget ya. Dan suka menolong banget. Iya makanya. Bentar, bos gue harus kontak dulu deh orang yang kenalin gue ke almarhum. Nanti kita lanjut ya. Gue penasaran keadaan dia baik-baik aja apa enggak. I don't know why but my heart told me to reach her as soon as possible. Oke, gue paham. Tapi seingat gue ada satu wartawan yang bantu kita buat media relation waktu event itu. Gue masih megang kontaknya kalau nggak salah. Nanti gue coba hubungi sekalian ngobrol-ngobrol deh. Iya. Oh iya ingat, boleh. Iya nih, karena kejadian ini gue pengen ngecek semua teman-teman sekitar gue. Ini bisa kejadian ke siapa aja soalnya. Tapi gue ada revisian deh. Habis revisi ya? Ya atur bos. Okay. Talk to you later. Yap. Selamat malam Mbak, apa kabar? Ini saya Eka yang pernah kerja bareng sama Mbak tahun lalu. Maaf ganggu malam-malam Mbak. Saya mendengar kabar duka tentang Riki. Apa Mbak sudah dengar? Malam Mbak Eka, saya sudah dengar Mbak. Mohon maaf, saya terpukul sekali dan merasa sangat kehilangan. Entah berapa lama saya nangis mendengar kabar ini. Ya Allah Mbak, I'm so sorry for your loss. Mbak kalau perlu teman untuk cerita, jangan ragu untuk kontak saya langsung ya. Saya juga bisa bayangin kalau saya di posisi Mbak Anida sekarang. Halo, Mbak Anida? Halo Mbak Eka. Maaf, aku langsung telepon. Tapi kayaknya saat ini aku nggak bisa sendirian. Ya Mbak, nggak apa-apa. Tuangin aja semua. Saya di sini Mbak. Gitu. Bos, gue lagi teleponan sama Mbak Anida nih. She's really sad and needs company. Aduh, sedih banget. Salam dari gue ya Kak. Semoga masih ingat sama gue. Iya. Ini gue kontak jurnalis yang kemarin kerja bareng. Pas juga revisi gue baru kelar nih. Bentar. Halo, selamat malam Kak. Apa kabar nih? Udah lama nih kita gak kerja bareng. Halo Mas Bosko, kabar baik Mas. Mas Bosko apa kabar? Mas Bosko sehat kan ya? Jangan lupa rehat Mas kalau lelah.
Nah, iya nih Kak. Berhubungan dengan berita yang lagi viral itu, aku mau konfirmasi sih. Yang berpulang itu kayaknya yang pernah kerja bareng sama kita ya Kak? Halo, malam Kak. Oh jadi itu Ricky yang itu? Kayaknya iya deh Kak. Mbak Eri masih ingat kan yang namanya Eka? Desainer grafis yang ngerjain Auto Expo kemarin? Oh iya Eka. Ada sama Anida kan ya? Nah itu dia. Mbak Anida kabarnya sekarang lagi online sama Eka. Katanya terpukul banget Kak. Mungkin karena di antara kita, dia yang paling dekat dengan almarhum ya. Oh iya. Aduh sedih banget pasti dia. Mas Bosko, sorry hold bentar. Ini ada rekan kerjaku mau koordinasi bentar mas. 5 menit ya mas? Oke. Sorry banget mas. Ricky itu baik banget kak. Dia gak pernah ngeluh. Dan selalu ngasih yang terbaik di setiap kerjanya. Iya Mbak Nida. Seingatku kemarin juga pas kerja itu asik banget. Boski, gimana keadaan di sana? Ini Mbak Anida makin mellow nih kayaknya. Ini gue lagi ngobrol sama Kak Eri. Dia juga nanya kabar Kak Anida. Mbak Nida masih ingat Eri nggak? Wartawan CNM. Masih kabar-kabaran sama dia? Eri, apa kabar dia? Dia sehat kan? Dia gak kenapa-napa kan? Mbak, tenang. Sehat kok dia. Ini lagi online juga sama Bosko. Mbak inget Bosko nggak? Yang kemarin jadi VO talent di proyek kita. Bosko, inget. Dia juga baik-baik aja kan? Bosko baik-baik kok Mbak. Masih nggak jelas kelakuannya. Mbak maaf kalau aku sedikit lancang. Ini nggak biasa sih. Tapi Mbak keberatan nggak kalau kita sekalian ngobrol barengan aja berempat? Kayaknya kita bisa saling menguatkan kalau ngobrol langsung. Aku gak keberatan sih. Aku senang dengar kalian semua baik-baik aja. Dan kayaknya aku juga lebih baik ditemani. Oke Mbak, sebentar ya. Halo Mbak Nida, halo Eka. Mbak Nida, turut berduka ya atas Mas Ricky. Hai Mas Bosko. Iya makasih ya mas. Semoga kita semua dikuatkan ya. Boski, can you send Kak Eri's phone number to me? I think it's good for us to talk. Mungkin kita bisa saling menguatkan. Wait. Dan Oke, thanks bro. Bentar ya. Mas Bosko apa kabar? Sehat kan? Baik-baik kan? fisik sih baik Mbak Nid, cuman mental. Gimana ya? Setelah dengar berita kepergian kemarin, nggak tau lah. Halo, selamat malam semua. Eri, ya Allah Eri, apa kabar kamu? Baik-baik kan? Anida, sayang aku baik-baik, kamu yang gimana? Aduh aku turut berduka ya. Aku sampai nggak tahu kalau Ricky itu teman kamu yang... Iya Eri, demi Allah, aku juga nggak nyangka dan masih nggak tahu harus gimana dengar ini semua. Setauku, dari kemarin Ricky itu lagi ngejar impiannya banget. Dan emang dia makin sibuk, sampai chat aku juga gak dibales. Tapi kerasa gak sih? Keadaan yang semakin buruk ini terasa banget di sekeliling kita. Iya sih, setidaknya di lingkungan news sih kerasa banget ya. Bahkan kayaknya nggak cuma dari kacaunya waktu kerja deh. Tingkat kekerasan terhadap wartawan di pemerintahan yang anti kritik ini juga makin lama makin tinggi. Nggak cuma news Mbak, untuk penyedia jasa acting suara kayak aku juga kerasa banget loh. Harga pasar makin aur-auran, teknologi AI terus menghantui.
urusan-urusan klasik kayak invoice nggak cair sampai tahunan, ada. Kliennya nih benar-benar ngilang padahal iklan udah tayang, banyak. Dan parahnya, kita nggak tahu harus berlindung sama siapa. Kalau di Ngo, gimana Mbak Nit? Mbak masih di corruption monitor nggak? Ngo apaan ya? NGO, kan kalau dibaca Ngo. Oh, Mas Bosko nih ada-ada aja. LSM maksudnya. Ya. Iya, aku masih di corruption monitor. Ya, sama lah. Waktu kerja gak jelas. Kita juga nggak dilindungi sama aparat. Yang ada malah disikat juga sama mereka. Iya, bener. Udah lihat hasil penelitian yang kami publish? Iya, bagus banget tuh. Menguak kebobrokan oligarki. Gue udah baca. Itu kamu yang ngerjain kan ya? Itu gila banget sih, keren banget sih. Makasih Eri. Sayangnya aku juga jadi dibully sama buzzer. Netizen juga ikut-ikutan. Ini aku udah bolak-balik BPJS biar tenang. Mending dibayarin BPJS. Wah, gila. Mending jangan cek medsosnya ke Anida deh. Bisa stres. Parah. Padahal semua ini udah diprediksi terjadi. Kenapa gue sedih banget ya Kak? Diprediksi? Maksudnya? Iya, dari sejak sistem kapitalisme. Mulai nih ya jadi filsuf. No, Bosko. Kadang untuk bisa kritis ngeliat keadaan hari ini, kita harus lebih serius dan gak lari saat perbincangan makin berat. Sejak sistem kapitalisme ini terlahir dan berkembang, kita semua tahu kalau kita sedang berjalan ke arah yang terasa memajukan, padahal berujung kehancuran. Terlebih lagi saat teknologi gak dipegang oleh kelas pekerjanya. Ya Bosko, ya penulis kayak Ricky, ya kita semua harus adaptasi dengan cepatnya teknologi agar bisa saing. Algoritma menguasai setiap insan hingga tenggelam dalam candu. Semua minta cepat, semua minta sekarang. Kebebasan semu dan terus-menerus dijejali hingga merasuk ke alam bawah sadar. Kita bisa begitu ramai, tangting-tangting, suara notifikasi telepon tanpa henti teriak nyaring. Bangun tidur, tangting-tangting, kejar deadline, tangting-tangting, fisik dan mental dibanting-banting. Kok pulang tenggo? Dedikasi dong, semua untuk karya dong, pameran luar negeri dong, kata kolega kerja. Tapi apa pernah kita lihat dampak jiwa sampai ke badan dan jeroan-jeroannya? Sehat? Enggak. Sugih? Lebih enggak lagi. Aku udah tahu ini realitanya. Tapi kok saat satu kawan meninggal, aku sedihnya seakan gak tahu ini dampak paling parahnya. Ya juga sih. Aku bahkan pernah ngerasa trauma lihat layar laptop sama telepon. Kayak ada ketakutan yang berlebih. Ada temanku ya. Cuma dapat telepon dari klien aja sampai badannya gemetaran. Semacam serangan panik. Padahal kan kliennya cuma nanya rekomendasi tempat makan. Jangan sedih Boski. Temen gue ada yang kejang-kejang di tengah rapat daring sama klien. Sampai bibirnya kegigit terus ngeluarin darah udah kayak muntah darah. Ya Tuhan. Kok sampai segitunya? Swear to God, itu kejadiannya minggu lalu dan gue ada di meeting itu. Horor banget, kamera dia nyala. Jadi kami semua di rapat itu bisa lihat dia kejang dan gimana darahnya muncrat-muncrat. Untung istrinya yang juga lagi kerja di sebelahnya tuh sadar dan langsung bawa ke rumah sakit. Besoknya istrinya bilang kalau emang udah sebulan lebih suaminya kurang istirahat karena kebanyakan kerja. Wah, nyata ini. Tapi itu bisa banget kejadian sih. Tahu nggak, Ricky itu jadi admin medsos untuk 7 klien. Hah? 7? Iya, dan itu bukan yang paling parah. Ricky pernah bilang ada rekan kerjanya perempuan diminta perusahaan untuk megang 9 akun media sosial klien di semua platform lagi. Udah gitu tiap evaluasi per bulan dia dibilang kurang perform. Ricky aja katanya pernah dicurhatin. Saking stresnya dia bisa sampai 3 kali haid dalam sebulan. Hah? Kok bisa gitu? Iya Bosko, stres itu bisa berpengaruh ke hormon kalau udah parah banget. Gila, juggling 9 klien aja masih bilang gak perform. Iya. Gak masuk akal. Jadi sebenarnya ada permasalahan besar yang sedang kita hadapi bersama. Tapi kita dibuat seakan kita terasing dari satu sama lain. Seakan kita harus berkompetisi untuk menjadi yang paling terbaik sampai menghalalkan segala cara agar bisa menjadi yang tercantik di hadapan pemilik modal dan pemberi kerja. Layaknya kompetisi putri dunia. They said beauty is pain. Tapi mungkin ini painnya sampai level kejiwaan. Kita bisa apa ya dalam kekacauan ini?
Mungkin kita bisa mulai dari keahlian kita juga. Aku kayaknya udah cukup deh berdiam. Kemarin ada rekan kerjaku yang dilecehkan sama atasanku. Hah? Karena kesibukan kerja dan urus anak, aku lengah waktu dia ingin menceritakan permasalahan dia. Yang ternyata sudah terjadi sejak lama. Aku baru sadar waktu dia email kronologis kejadiannya ke aku. Lalu waktu aku cari dia, aku hampir aja terlambat. Dia ada di kosannya dan sedang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, aku juga baru kena layoff. Ini bulan terakhirku di CNM. Ternyata kantor berita ini gak sustain. Makin kesini makin banyak orang yang mereka layoff. Jadi menurutku ya sekarang saatnya. Setelah aku dengar cerita kita semua di sini, aku ya sadar ini gak bisa didiamkan. Urusan relasi kuasa yang timpang di dunia kerja sangat bisa terlihat dari yang paling sepele sampai yang paling biadab. Gimana kita pekerja diposisikan di depan klien atau atasan tanpa perlindungan. Ditambah lagi banyak kerentanan lain yang sudah jelas tidak sehat. Anida, aku tahu ini waktu yang sulit untuk kamu. Tapi aku bisa meliput apa yang terjadi pada Ricky dalam satu liputan yang mendalam. Aku butuh kamu dan kita semua untuk kuat. Kalau kamu bersedia jadi narasumber, kita bisa melengkapi liputan masalah ini. Kita masih punya kesempatan untuk membawa isu ini lebih dari permukaan. Ya ampun Eri, aku turut prihatin dengernya. Tapi aku bersedia. Aku rasa aku akan semakin kuat jika aku terus melawan. Mbak Anida, thank you for your courage. Mbak Eri, thank you for inspiring me. I'm so sorry about what happened to you and your friend. Aku juga akan coba buat desain-desain tribut untuk Ricky. Aku rasa ini bisa bikin percikan satu gerakan baru. Mungkin serikat atau gilda pekerja baru. Sekarang udah ada satu, tapi pasti satu kurang kalau harus melawan sistem yang gak adil ini. Dan aku akan coba secara harfiah menyuarakan keluh kesah dan perlawan ini. Lewat konten-konten cepat yang bisa cepat dicerna sama kawan-kawan penderitaan. That's genius. Bos, aku ada ide. Gimana kalau kita mulai... Bos. Ya, malam. Pagi, Bu. Bos, are you there? Oh, sequence 2 udah update script ya, Bu? Aduh, maaf ya, bentar. Ini klien gue nelfon. Jam 2 pagi banget ya? Gak dijadiin pacar sekalian bos? Gak sekalian sholat subuh bareng ntar? Mbak Eri, Mbak Anida, Eka, gue minta maaf banget. Ini klien gue minta gue standby di sana. Gue duluan ya. Nice. Di telepon subuh kerjaan sudah biasa. Eri bisa aja. Karma, gue disuruh regroup di newsroom. Gue duluan ya. Ya, dadak kan harus liputan, sudah biasa. Karma lagi, 2 kali beruntun. Aduh, gue duluan ya. Jadi beginilah realitanya. Saat kita sadar dan kuat, kerjaan juga bisa merapat menjanjikan rezeki berlipat-lipat. Sebaiknya aku istirahat. Iya kak, inilah kisah keluh kesah buruh masa kini. Pekerja di era kemajuan teknologi dalam sistem yang membuat semua jadi rentan. Terus bekerja tanpa sadar siapa yang dirugikan. Take care kak, semoga kita bisa selamat. Eka, terima kasih sudah menemani keluh kesahku. Terus berkabar ya.
Halo Mas dan Mbak sekalian. Oh iya, perkenalkan nama aku Karisa Sunari, atau biasa dipanggil Karisa. Aku baru aja lulus tahun ini, bahkan belum wisuda. Aku ingin mengucapkan terima kasih bisa dapat kesempatan kerja di sini. Hobiku menulis, dan udah tertarik jadi content writer sejak zaman aku SMA. Oh, 7 klien perusahaan. Biasanya 9 sampai 12 klien. Sesi private meeting di apartemen Pak Alex. Oh iya, sesekali ya. Oke. Oh, waktu kerjanya fleksibel ya Pak. 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 Fleksibel. Emang gue karet gelang.